Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari hal yang paling terpenting di dalam kehidupan adalah hidayah. Saking pentingnya hidayah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan satu hari satu malam 17 kali kita meminta kepadanya, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain beliau berdoa dalam sholat beliau minimal 17 kali, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, wa kana aktsari du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di antara doa yang paling sering dimintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Ini meminta hidayah. Karena ketika seseorang diberikan hidayah oleh Allah, dia akan mengerti mana yang hak dan mana yang batil, dan dia mampu untuk menjalankan kebenaran tersebut dan mampu untuk dia meninggalkan kebatilan tersebut. Ketika seseorang telah diberikan hidayah oleh Allah Rabbul Alamin, dan bersama dengan itu sudah menjadi tabiat seorang manusia, ketika dia diberikan dengan pemberian, maka dia akan sangat mudah untuk bersyukur kepada orang yang suka memberi kepadanya. Ini tabiat kita sebagai manusia, kan? Ya, ada misalnya bos kita, tempat kita bekerja, dia berikan gaji untuk kita, pasti kita akan selalu menjaga dia. Ini tabiatnya manusia. Dan ini adalah sesuatu yang Allah tanamkan pada diri-diri manusia, agar mereka bisa mensyukuri dan memudahkan bagi mereka untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang karena terhalangi hidayah itu, tabiatnya manusia itu jadi hilang. Faham maksud saya? Tabiat manusia suka bersyukur, suka menjaga kepada zat yang suka memberi kepadanya. Itu tabiat manusia. Pasti dia akan di mana-mana dia akan puji. Beliau tuh masya Allah baik sekali. Ya, gaji saya 2 bulan sekali dinaikin. Kadang-kadang suka kasih bonus. Kadang-kadang suka balenin saya makan pagi, makan siang. Pasti dalam di mulutnya akan terucap selalu kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Ini tabiat manusia. Tetapi subhanallah, kebanyakan manusia ketika diperhadapkan dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia suka lupa, tabiatnya hilang. Ya, bos kita yang memberikan gaji kepada kita itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Pemberian bos itu kepada kita itu sebenarnya juga pemberian Allah kepada kita, tetapi melalui dia.
Tapi kenapa terkadang ketika kita berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin hilang tabiat ini? Ini menunjukkan ada sesuatu yang menghijabi diri kita dengan hidayah. Yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebanyak 30 juz. Yang Al-Qur'an itu isinya adalah petunjuk. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang dia merupakan petunjuk. Itu awal surat setelah Al-Fatihah di dalam Al-Quran. Langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kalian semuanya kepada negeri keselamatan. Wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Tetapi Allah memilih siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Dan tidak hanya di situ. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita nabi dan rasul menjelaskan tentang hidayah, menjelaskan tentang petunjuk. Ma min nabiyyin illa yadullu ummatahu ila khairin ma ya'lamulah. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah menunjuki kepada umatnya apa yang menjadi kebaikan untuk mereka. Dan juga tidak ada seorang nabi pun kecuali nabi tersebut telah mengingatkan kepada mereka jalan-jalan yang akan menghancurkan mereka. Kira-kira kurang apa lagi? Gak ada yang kurang kan? Gak ada yang kurang yang bisa membuat kita mengenal apa itu hidayah. Diberikan akal, diberikan nikmat, diturunkan Al-Quran, ditutus para rasul. Cukup gak kira-kira untuk kita mendapatkan hidayah? Cukup gak kira-kira untuk kita mengenal hidayah? Sangat cukup. Namun, ya, kenapa kebanyakan manusia justru mereka terhalangi daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidayah itu sangat terang benderang. Dan inilah akan menjadi pembahasan kita di malam ini. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa yang menghalangi seseorang dari hidayah? Di antara hal-hal yang disebutkan oleh para ulama yang menghalangi seseorang dari hidayah adalah lemahnya pengetahuan dia tentang hidayah tersebut. Tidak ada kepedulian sedikit pun tentang hidayah. Yang ada di benaknya, yang ada di pikirannya adalah bagaimana saya mendapatkan uang, bagaimana saya bisa memiliki rumah, bagaimana saya memiliki kendaraan yang bagus, bagaimana saya memiliki perusahaan yang besar. Ini saja yang ada di benak kita. Ini saja yang kita pikirkan dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita. Apa yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Padahal kita ketahui Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk semuanya beribadah kepadaku. Ini tujuan Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita bukan hanya sekedar untuk kita menikmati dunia ini, bukan hanya sekedar untuk makan, bukan hanya sekedar untuk minum, bukan hanya sekedar untuk menikmati apa yang ada di dunia ini. Kalau seandainya kita hidup di dunia ini cuma makan, ngumpulin harta, ngumpulin anak, ya tidak memikirkan apa kehidupan kita setelah dunia ini, mohon maaf bapak dan ibu-ibu, kita enggak lebih baik daripada binatang yang berkaki 4.
Kalau binatang berkaki 4 wajar. Kenapa saya katakan wajar? Mereka nggak punya akal. Yang kedua, nggak ada nabi dari kalangan sapi. Yang ketiga, nggak pernah diturunkan kitab suci untuk apa? Untuk binatang supaya dia bisa hidup lebih baik. Wajar. Tetapi dengan kondisi seperti itu, binatangnya binatang, kalau ya digiring kepada sesuatu yang memberikan mudarat untuknya, dia melawan atau tidak? Melawan. Apa contohnya? Ya, ini contoh sering saya sampaikan. Musim hujan, antum tarik kambing dari kandangnya, keluar nggak dia? Keluar nggak? Nggak keluar kan? Dalam keadaan nggak pernah turun ayat Al-Quran, jangan kamu keluar ketika kamu hujan. Nggak ada datang Nabi dari kalangan kambing, hati-hati dari hujan ketika musim, hati-hati dari hujan. Jangan pernah kamu hilang keluar dari kandangmu ketika musim hujan. Nggak pernah datang Al-Quran. Nggak pernah datang para Nabi dan Rasul mengingatkan kambing. Tetapi tabiat kebinatangannya, dia punya naluri. Ini air hujan bisa memudaratkan saya. Nggak keluar dia. Nah kita subhanallah manusia diingatkan Allah, jangan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini yang kamu lakukan, ini yang kamu dekati, ini yang kamu jauhi. Tapi tetap apa yang dijauh, apa yang dilarang itu yang kita dekati, apa yang diperintahkan itu yang kita jauhi. Sehingga sangat wajar Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak, kata Allah. Ini kata Allah, bukan kata saya. Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ini penghalang hidayah yang terbesar. Ketidakpedulian seseorang dengan al-haq tersebut, ketidakpedulian seseorang dengan ilmu agama, ini merupakan sebab di antara sebab yang paling utama Allah Subhanahu wa taala menghijabi mereka dengan hidayah. Kata Syekh di sini, fa inna kamalul 'abdi fi amrayn, ma'rifatul haqqi minal batil wa itharul haqq 'alal batil. Kesempurnaan seorang hamba itu ada pada dua hal. Yang pertama, dia mengerti, tahu mana yang hak dan mana yang batil. Tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tahu mana jalan akan membawa kebaikan kepadanya dan mana jalan akan memberikan keburukan baginya. Ini kesempurnaan seseorang. Kesempurnaan seseorang bukan dengan banyaknya mobil yang dia punya, bukan dengan besarnya rumah yang dia miliki, bukan dengan tingginya jabatan yang dimiliki, tetapi kesempurnaan seorang hamba, dia mengetahui antara hak dengan batil. Ya, dan ini belum cukup. Sampai dia mendatangkan perkara yang kedua. Apa itu perkara yang kedua? Terkadang seseorang tahu ini benar, ini salah, tahu dia. Faham dia ini hak, ini batil. Tetapi dia tidak punya hal yang kedua, apa itu? Mengedepankan antara hak dengan batil. Ya, nanti kita akan sebutkan di antara sebab-sebab menghalangi seseorang dari hidayah, hana mangat. Hana mangatnya masyarakat, untuk tayo dipujuk oleh masyarakat. Jadi ya punya pegat masyarakat, pegat ajulah. Hai tadi nge taban dari ikut. Padahal dia tahu ini kebenaran, tahu dia, tahu ini batin. Iya. Dan ini diantara sebab yang paling terbesar menghalangi seseorang dari hidayah. Jadi nggak cukup dia mengerti ini hak ini batil, tetapi dia harus mengedepankan kebenaran di atas segala kebatilan. Apa dalilnya? Antum tahu Herakl? Herakl ini raja Rum pada waktu itu, atau raja Persia. Rum dan Persia adalah dua negara dikuasa di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah ini negara dikuasanya Amerika atau Uni Soviet di hari ini. Datang Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan pada waktu itu masih musyrik. Masih musyrik.
Kemudian Herkel ini bertanya tentang seorang nabi, itu Rasulullah SAW. Dari data yang dia dapatkan dalam kitab Injil, ini kan data, jadi kebenaran yang diketahui. Bagaimana sifat Muhammad? Semua ditanya. Dan ternyata dari semua yang dikhabarkan oleh Abu Sufyan sama persis seperti apa yang disebutkan dalam kitab Injil akan kedatangan seorang nabi di akhir zaman nanti. Apa kata Herkel? Kata Herkel, kalau seandainya Muhammad ada di hadapanku, akan aku cuci kaki dia. Tahu dia ini benar-benar siapa? Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah di akhir zaman. Namun ketika dia menawarkan kebenaran yang dia ketahui tadi, ternyata orang-orang bawahannya, orang-orang di kerajaannya tidak ada yang setuju. Akhirnya dia apa? Hana mangan asisten, hana mangan wakil, hana mangan urang kampung. Akhirnya mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan, dalam keadaan dia sudah mengerti dan tahu bahwa kebenaran tadi. Jadi dua hal kesempurnaan seseorang, saya ulangi, dia bisa membedakan antara hak dengan batil, dan dia mengedepankan kebenaran yang dia ketahui di atas segala bentuk kebatilan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dua sifat ini. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah oleh kalian manusia-manusia pilihan kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Dengan apa Allah ingatkan kita? Allah ingatkan kita dengan mereka dua. Ulil aidi. Ulil aidi adalah kekuatan untuk menerapkan kebenaran yang dia ketahui. Wal absar adalah ilmu tentang kebenaran tersebut. Jadi seseorang mengerti, tahu tentang ilmu, tidak akan bermanfaat sampai dia mampu menegakkan ilmu itu pada dirinya. Itu baru apa? Baru hebat. Ya, misalnya contoh, dia tahu tempat saya bekerja ini tempat yang haram. Saya tahu. Ini perkara yang dilarang oleh Allah. Ini perkara yang dilarang oleh Rasulullah. Mana namanya mak mertua? Ya, ana mangatnya mak mertua. Ana mangatnya bapak mertua. Kakilah bah no dia. Kira-kira 20 tahun atau biar. Ini apa? Tidak ada kekuatan untuk menerapkan apa yang diketahui dari kebenaran. Manfaat atau tidak? Enggak bermanfaat. Justru ini akan menjadi bumerang buat dia kelak di yaumul kiamat. Akan menjadi bumerang. Kalau orang tadi mungkin tidak tahu sama sekali, lain masalah. Ini masalahnya dia sudah tahu, tapi hana banget. Hati-hati. Hati-hati saudara-saudara kaum muslimin, jangan sampai hana mangat ini menggiring dan mengantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, iyadzan billah. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah di sini perkara-perkara yang bisa menghalangi seseorang dari hidayah adalah al-hasad dan kibar. Hasad kepada orang lain, merasa dirinya itu lebih suci, merasa dirinya itu lebih mulia, dan menganggap orang lain itu rendah. Nyan kan tigamnya kan baru muncul, wabulian ngaulikun. Long kamu plong ton lagi, kan gitu kadang orangnya. Akhirnya apa? Gengsi untuk menerima kebenaran, gengsi untuk merujuk apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Siapa jenis makhluk Allah yang sesat gara-gara ini? Siapa makhluk Allah yang pertama kali sesat dikarenakan hasad? Iblis. Iblis punya ilmu atau tidak? Punya ilmu. Gimana gak punya ilmu? Tinggal di surga. Iya, diberikan kenikmatan oleh Allah
yang tidak dimiliki oleh kebanyakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bersama para malaikat, berteman dengan malaikat Jibril, berteman dengan makhluk-makhluk la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ini lingkungannya iblis. Lingkungannya lingkungan baik. Gak ada lingkungan perselisihan di situ sebenarnya. Gak ada rebut-rebutan proyek di situ, gak ada. Gak ada rebutan-rebutan suara misalnya di situ, gak ada. Gak ada rebutan macam-macam. Semuanya apa? Semuanya adalah orang-orang makhluk-makhluk yang selalu taat kepada Allah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis dan juga para malaikat yang lainnya untuk sujud kepada Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada para malaikat untuk mereka semuanya sujud kepada Adam, semuanya sujud kepada Adam, kecuali siapa? Iblis. Dalam keadaan sombong, kata Allah, angkuh, dan akibatnya dia menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang petunjuk Allah merupakan petunjuk yang paling baik. Faham gak iblis? Faham. Tidak ada satupun jalan yang lebih baik daripada jalannya Allah. Faham gak iblis? Faham. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih agung dibandingkan Allah. Faham gak iblis? Faham. Ilmunya itu sudah full. Pengetahuan dia tentang kebenaran, tentang al-haq tersebut 100% dia mengerti. Apa dalilnya? Allah sebutkan dalam Al-Quran, Fabi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Tahu dia Allah itu mulia. Tahu tidak ada jalan yang lebih baik kecuali jalan Allah. Laqudanna lahum siratal mustaqim. Sesungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya ya Allah dari jalanmu yang lurus. Disebutkan jalan Allah itu jalan yang lurus. Jadi kalau orang-orang hari ini tidak mau mengikuti kebenaran karena tidak tahu kebenaran, itu kan ada istilahnya, ada poin ya. Ini masalahnya tahu itu benar, tahu itu al-haq, tahu ini jalan yang paling terbaik. Akan tetapi kenapa? Hasad tadi. Hai lu ngawai tinggal dalam surga paning si Adam. Pajan lah di pertama lah. Saya luan tinggal di surga ini. Saya lebih dulu mendapatkan kedudukan di kampung ini. Lo nggak solo lah kampung. Oh, jikan pendatang. Ban baru banding gaya kampung. Mau bawa-bawa sesuatu A, B, C dan seterusnya. Ya, inilah argumentasi iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ia mau nggak mau kan harus berargumentasi. Walaupun terkadang argumentasinya itu apa? Menyelisih apa yang dia yakini. Apa argumentasinya iblis? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Saya itu lebih baik dibandingkan dia. Masa saya harus sujud sama dia? Kenapa iblis berucap seperti ini? Dikarenakan hasad, sombong, kiber. Menganggap dirinya lebih mulia, menganggap dirinya lebih agung, menganggap dirinya lebih suci, dan merendahkan makhluk Allah yang lainnya. Ya, padahal kalau kita timbang-timbang, mana yang lebih baik, api atau tanah? Tanah jauh lebih baik. Api itu apa manfaatnya api? Api bermanfaat ketika dia sebatang korek. Tapi kalau dia sudah besar, buat apa kita api? Memudaratkan. Ya, api bisa hidup kompor. Manfaat dia. Tapi kalau sudah besar, tidak memberikan manfaat kepada manusia. Beda dengan tanah. Di tanah kita bisa bangun rumah, di tanah kita bisa bercocok tanam, ya, di tanah kita bisa berkebun, di tanah kita bisa berjalan. Dalam tanah ada minyak, dalam tanah ada gas,
dalam tanah ada air, dalam tanah juga ada api. Jadi ya, inilah diantara sebab-sebab banyaknya orang-orang terhalangi dari hidayah. Saya ini sudah punya kedudukan di masyarakat. Saya ini sudah dianggap sebagai alim ulama. Saya ini sudah dianggap sebagai kiai. Saya ini sudah dianggap sebagai tokoh masyarakat. Tiba-tiba muncul dia membawa sesuatu yang beda dengan saya. Gengsi lah saya ikut dia. Saya jam terbangnya sudah 40 tahun. Saya mulai berdakwah nyanti gamnya balahe. Namanya apa ini? Kibar, sombong, angkuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan seseorang masuk ke dalam surga siapa yang dalam hatinya memiliki secuil dari kesombongan. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, apa itu sombong ya Rasulullah? Sombong itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batarul haq wa ghamtun nas. Ini sombong. Ya, jadi para sahabat waktu itu bertanya, Rasulullah mengatakan sombong itu bukan dengan pakai pakaian yang bagus, sombong itu bukan dengan memakai sepatu yang bagus, tetapi yang sombong dikatakan sombong adalah orang yang dia menolak kebenaran dan dia menjatuhkan manusia yang membawa kebenaran tadi. Atau satu di antara keduanya. Ya. Long kudu puyai pugah aja betul mu form longa. Kudu puyai. Man pe pernah long 3 amat. Tahu aja. Apa ini namanya? Merendahkan manusia. Dan akhlak-akhlak yang seperti ini tidak pernah dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Tidak pernah dimiliki oleh orang-orang yang jujur keimanan dalam hatinya. Iya, di antara contoh yang sering kita sampaikan karena memang munasabah malam ini, kisah siapa? Nabi Sulaiman. Nabi apa? Nabi Sulaiman. Allah ceritakan dalam surat An-Naml bagaimana seorang nabi ini, ya, dia bertanya tentang salah satu dari tentaranya. Siapa tentara Nabi Sulaiman di antaranya? Burung. Mungkin kalau seandainya singa kan lain ya. Singa kan lebih buas. Ini burung. Diremasin mati. Burung. Berarti kan istilahnya di antara pasukan yang paling lemah. Kan begitu. Nabi Sulaiman kehilangan burung hudhud. Terus Nabi Sulaiman mengatakan, mana si hudhud? Kalau dia tidak mendatangkan kepada saya bukti, ya, maka saya akan siksa dia atau saya akan sembelih dia. Ini ancaman Nabi Sulaiman. Tiba-tiba burung hudhud datang. Ahadtu bima lam tuhit bih. Wahai Sulaiman, sesungguhnya aku mengetahui sesuatu apa yang enggak engkau ketahui. Antum punya perusahaan, anak buahnya 1000 orang. Tiba-tiba datang orang yang bersihin WC ke tempat antum. Mana kamu tadi nggak kerja? Pak, ada sebuah informasi yang saya ketahui Pak, yang Bapak nggak tahu saya tahu Pak. Kira-kira gimana antum? Antum apain ya? Antum apain kira-kira? Kalau yang datang mungkin staff manager, ya mungkin kita gak tersinggung kan? Cuman ini orang penting di perusahaan saya, nggak boleh saya hati-hati. Kamu sopan sedikit bicara kan gitu. Ini tukang WC, dia keluar hari ini, besok dapat lagi orang kerja, gampang. WC, orang bersih WC, kan nggak perlu skill. Nyopeng 2 juta cok beli WC di beli lah, kan nggak capek ya. Tapi kalau manajer, staff penting dalam perusahaan, nggak bisa sembarangan lah bos-bosnya. Kan begitu kan? Ini tukang cuci WC ngajarin kita. Pak, saya mengetahui sebuah informasi yang Bapak nggak ketahui Pak. Mau saya kasih tahu? Hai. Pak pintu gaji udah biar deh. Kan begitu kalau kita kan. Tapi subhanallah, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada burung hudhud, datangkan kepada saya bukti kalau seandainya apa yang kamu ucapkan itu apa? Benar. Apa informasi yang disampaikan oleh burung hudhud tadi?
informasi yang disampaikan oleh burung hudhud, ada istana yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ratu Balqis yang dia menyembah kepada selain Allah. Ini adalah bagian dari keahlian Nabi Sulaiman. Jadi di antara keahlian Nabi Sulaiman, beliau punya ilmu tentang kerajaan. Tetapi subhanallah, ada di sana sebuah kerajaan yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Allah di sini menginginkan, sebagaimana ditafsir oleh para ulama, ujian kepada Nabi Sulaiman. Apakah beliau angkuh, sombong untuk menerima kebenaran dari seekor burung, dari keahlian yang beliau ahli di situ? Dan subhanallah, ternyata memang para nabi itu memiliki tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman menulis surat innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya itu dari Sulaiman, sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata surat itu sampai ke mana? Sampai ke Ratu Balqis. Ini hati-hati, Bapak dan Ibu-ibu. Ini adab dan akhlak yang diajarkan oleh mereka untuk kita. Dan Nabi kita SAW juga demikian. Antara Rasulullah dengan Umar itu nggak ada apa-apanya. Kemuliaan Rasulullah, Umar itu mulia. Tidak ada keraguan kemuliaan Umar bin Khattab. Tetapi ketika digandengkan kemuliaan Umar bin Khattab dengan kemuliaan Rasulullah, nggak ada apa-apanya kemuliaan Umar bin Khattab. Kan begitu kan? Nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita, mungkin kita dengan murid kita, kita dengan teman kita, kita dengan adik letting kita, ini kan paling-paling bedanya 11-12 kan. Bisa saja dia lebih pintar, cuman kita lebih dahulu. Bisa saja kan. Ini antara Nabi kita dengan Umar ini jauh sekali terpaut. Rasulullah pernah memutuskan sebuah perkara, diputuskan oleh Rasulullah. Kemudian datang Umar bin Khattab menyarankan kepada Rasul dengan rohyu yang lain, dengan pendapat yang lain. Rasulullah meninggalkan apa yang beliau putuskan, beliau mengambil pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketawaduan. Jadi jangan sampai saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, hidayah itu sudah menghampiri kita. Dia sudah dekat dengan kita. Atau terkadang dia sudah ada dalam genggaman kita. Tetapi karena sifat sombong kita, sikap angkuh dan menganggap diri itu lebih hebat, lebih tua, lebih lama, akhirnya kita menolak kebenaran dari orang-orang yang menyampaikan itu di bawah kita umurnya atau lain sebagainya. Hati-hati. Hati-hati. Ini kadang-kadang perkaranya perkara sepele. Ya, hati-hati saudara-saudaraku muslimin. Tawadhu. Ya, merendah diri. Ya, tidak akan pernah kita terjatuh kalau kita merendahkan diri untuk mengikuti kebenaran. Justru ketika kita menyombongkan diri kita dari kebenaran yang ada di hadapan kita, kita khawatirkan kita akan digolongkan, dibangkitkan bersama siapa? Iblis. Nabi kita Muhammad SAW datang orang Yahudi. Ini sering juga kita sampaikan. Cuman munasabah sedang kita bahas malam ini. Rasulullah datang seorang Yahudi dan mengatakan innakum tusyrikuna billah wa taquluna ma sya'allah wa syi'ta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau telah berbuat kesyirikan dan engkau telah mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ini kehendaknya Allah dan kehendaknya engkau. Perhatikan baik-baik. Yahudi tadi disebutkan oleh para ulama ketika dia mengingatkan Rasulullah SAW bukan untuk menginginkan kebaikan dari Rasulullah, tetapi untuk menghina dan menjatuhkan Rasulullah dan para sahabatnya. Ini tujuan dia. Jadi ada sebagian para sahabat waktu itu mengatakan apa? Masya Allah wa syi'ta. Ini kehendaknya Allah dan kehendaknya engkau. Bukan ucapan Nabi, sebagian sahabat. Nah Rasulullah SAW kan beliau punya peluang sebenarnya di sini. Yahudi, ente apa urusan ente ngurus-ngurus kami? Kesyirikan ente jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh sahabat saya. Kalian mengatakan Uzair sebagai anaknya Tuhan. Itu jauh lebih parah daripada ucapan siapa? Masya Allah wa syi'ta. Ngapain kita ngurus-ngurus kami? Ngurus diri sendiri. Tapi Rasul kita nggak demikian akhlaknya. Beliau nggak keluar dari mulut beliau seperti ini. Kita
Kita tuh gak ada apa-apanya, kita bukan siapa-siapa. Terkadang ketika ada orang mengingat kita, wahai fulan, kenapa antum berbuat seperti ini? Ini gak boleh. Hai, bea purno-purno ke, kah koro tak ada desa tu, tak ada aib kah? Lebih raya-raya dari lo, mana ada anda? Masya Allah. Ini sombong namanya bapak dan ibu, sombong. Apa sih berat kita mengatakan jazakallah khairan, semoga Allah memperbaiki saya, sudah selesai. Daripada kita ngomong A, B, C, D, E, F, G, apa kira-kira manfaatnya? Apa manfaatnya? Cukup jazakallah khairan, barakallahu fiik, semoga saya bisa terperbaiki. Sudah selesai. Iya. Kira-kira kalau kita mengatakan jazakallah khairan, apakah kita akan jatuh kedudukan kita? Kita akan dihinakan? Justru manusia itu semua respect dengan kita. Masya Allah ya. Jarum-jarum naurung tak pegang langsung diterima biasa nah saja wek kude. Masya Allah. Jadi besok 2 minggu setelahnya akhir saya ingat sekali dengan nasihat kamu kepada saya 2 minggu yang lalu. Ya alhamdulillah karena kamu ingatkan saya jadi Masya Allah banyak hal yang berubah dalam kehidupan saya. Dan saya tidak ingin kebaikan ini hanya mengalir kepada saya juga ingin menasihati antum ya begini dan begini. Indah jadinya. Ya, tapi kalau di saat detik itu juga ya kita menolak apa yang dia sampaikan, kemudian kita jatuhkan dia dan kita membuka apa yang darinya, dianya semakin jauh, kita juga semakin jauh. Selesai. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Semoga Allah memperbaiki saya, selesai. Nggak capek kita ngomong panjang, marah-marah, teriak-teriak, nampak kulit urat leher. Buat apa? Rasul SAW terima, datang kepada sahabatnya, besok-besok kalian kalau mengucapkan Masya Allah cukup katakan Masya Allah wahdah. Selesai masalah. Apakah kita lebih suci dibandingkan Rasulullah? Sehingga harus kita jaga kehormatan kita, harus kita jaga wibawa kita, harus kita bersihkan agar orang tidak menganggap jelek begini dan begini. Ya kita nggak lebih mulia dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya. Kemudian yang selanjutnya, di antara hal-hal yang bisa menghalangi hidayah saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah adalah ya mahabbatul al-aqarib wal ashirah. Terlalu mencintai kerabat, terlalu mencintai keluarga. Mencintai keluarga itu baik, mencintai keluarga itu bagus. Namun ketika kita terlalu mencintai keluarga kita, terlalu mencintai nenek moyang kita, yang kemudian kita menolak kebenaran yang datang, ini jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Iya. Dan setiap kejadian-kejadian sebelum kita itu seharusnya menjadi ibrah dan pelajaran untuk kita semuanya. Allah telah ingatkan kita dalam Al-Quran. Inna azwajakum wa auladakum aduwwun lakum fahdharuh, kata Allah. Sesungguhnya istri-istri kalian, harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah musuh untuk kalian, kata Allah. Hati-hati dari musuh ini, kata Allah. Seseorang karena terlalu cinta dengan istri, bang, lu hanagala ajak ikut pengajian, hanagala ambacut. Ya, saya nggak suka kalau kamu sudah berpakaian begini, apalagi misalnya sudah tumbuh bulu-bulu di dagunya, hanagala ambacut lo. Ya, bener to pengajian lagi ya. Ya, ngomel setiap hari. Saya nggak suka. Kahajit je. Beratkan kita keroke lah minta minggu 3 nyo kahajit le. Anda galak lo. Ya, akhirnya apa? Ya sayang, abang ikut sayang saja ya. Alhamdulillah. Ini adalah sebab-sebab kehancuran seseorang. Sebab-sebab kebinasan seseorang. Kalau kita cinta sama istri kita,
Ini perintah Allah. Kita ingin bersama di dunia ini dan juga kita ingin bersama dalam surganya Allah. Itu kalau kita cinta sama istri. Tapi kalau kita nggak cinta sama istri, siap 86 pokoknya. Pokoknya istri seperti Panglima ABRI dalam rumah. Siap, sebentar siap. Ini kita nggak sayang sama istri kita. Kalau kita sayang sama istri kita, Dek, kalau adik cinta sama abang, ya biarkan abang membawa rumah tangga ini menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang akan membuat Allah ridha kepada kita. Itu kalau kita sayang sama istri kita. Ya, dan ini diantara sebab yang paling banyak menghalangi seseorang dari hidayah. Ya, menghalangi dari kebenaran. Hati-hati saudara-saudaraku muslimin, Allah telah ingatkan. Kenapa Allah ingatkan kita dengan ayat Inna azwajakum wa auladakum aduwwun lakum fahdharu. Allah yang Maha tahu, mengerti mana jalan-jalan yang akan bisa menjerumuskan kita ke dalam kejelekan. Sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian, kata Allah, adalah musuh buat kalian. Hati-hati kamu dari mereka. Ya, teman. Ini juga pengaruh besar. Ente udah gak seru lagi, ente gak kayak dulu lagi. Dulu Masya Allah fashionable, bajunya keren, ngomongnya asik. Sekarang sikit-sikit Allah, sikit-sikit surga, sikit-sikit haram. Gak seru ente pokoknya udah. Ya, udah jarang diajak ngopi. Dia jarang diajak jalan-jalan, lihat temannya, wah udah ke Medan dia, Jakarta. Biasanya kalau ke Medan pasti ajak saya, sampai Pak Kali loh. Akhirnya apa? Ya sudahlah, tinggalkan semuanya. Apa yang tadi dia ketahui dari kebenaran, ini hati-hati. Dan sudah ada contoh buat kita. Siapa itu? Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dari sisi pengetahuan, Abu Thalib mengatakan, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin dinul bariyah. Dan aku telah mengetahui sebaik-baik agama adalah agamanya siapa? Agamanya Muhammad. Tahu persis. Abu Thalib sangat benci, sangat marah kalau ada orang yang mengganggu Rasulullah. Beliau sangat senang kalau ada orang masuk Islam. Senang sekali beliau. Tetapi ketika beliau sakit, datang Rasulullah, keponakan beliau kepada beliau. Orang sakit itu biasanya kan mudah untuk menerima nasihat kan. Orang sakit bisa udah berpikir, saya sudah sakit ini. Apalagi yang menyampaikan nasihat adalah orang yang paling dia cintai. Dan apalagi nasihat yang disampaikan itu tahu itulah kebenaran. Ya enggak? Mudah orang terima. Apalagi yang menyampaikan dengan cara yang baik. Enggak ada Rasulullah, hai, drone kabeh tano. Nyoka sakit, pun preh lo, pun preh terus puluh Allah dalam neraka, pun preh lam kamu beta noka. Gak ada Rasulullah menasihati dengan cara seperti itu. Rasulullah mengatakan, ya ammi, kul kalimatan, ya pamanku, ucapkanlah sebuah kalimat yang aku bisa membela kamu nanti di hadapan Allah. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat yang sangat lembut, nasihat yang sangat indah. Tetapi di samping Abu Thalib ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada temannya. Ya, apa kata Abu Lahab? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agama nenek moyang kita? Ini sudah menjadi warisan pembesar-pembesar kita. Ini sudah menjadi warisan nenek moyang kita. Diingatkan lagi oleh Rasulullah, ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, aku akan membela kamu nanti di depan Allah. Lagi-lagi Abu Lahab mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu? Terus diulang-ulang oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Akhirnya fa'aba, enggan Abu Thalib mengucapkan kalimat tauhid, kemudian dia mati di atas kekufuran. Kemudian Allah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Rasulullah sangat mencintai pamannya.
Tapi Allah mengatakan engkau tidak bisa memberikan hidayah siapa yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki. Kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam? Karena teman tadi. Hati-hati. Hati-hati dengan teman-teman kita hari ini yang mengajak kita bermaksiat kepada Allah, yang melecehkan dan merendahkan kita, mengejek kita, membuli kita ketika kita mulai untuk istiqamah. Hati-hati. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin, kata Allah. Persaudaraan pada hari itu mereka akan saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa, kata Allah Rabbul Alamin. Hari ini memang dia memberikan apa yang kita minta. Kita ke Jakarta dibeliin tiket, kita ke Bali dibeliin tiket, apapun dibeliin tiket sama dia. Asalkan kita mau berteman dengan dia. Asalkan dia mau kita menemani dia, asalkan kita siap untuk membantu dia. Hari ini kita selalu bisa senyum, tertawa di kafe sana, kafe sini, warung sana, warung sini, restoran sana, restoran sini, ketawa setiap hari. Ingat, di yaumul qiyamah kata Allah, mereka akan saling bermusuh-musuhan, bahkan kapakat kayak kupe katin. Itu nanti di yaumul qiyamah. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Permusuhan persaudaraan pada hari itu, mereka itu saling bermusuh-musuhan kecuali siapa orang yang bertakwa di antara mereka. Hati-hati saudara-saudara kaum muslimin, banyak sekali penghalang-penghalang hidayah, dan kita akan menyebutkan hal-hal yang lainnya pada pertemuan yang akan datang supaya lebih tertanam dalam hati ini bagaimana berharganya hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Wallahu taala alam shawab. Karena mungkin sudah ada, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya tutup karena sudah ada. Nah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.